Kita awal informasi pertama. Pemirsa, peristiwa perampokan dengan senjata tajam di Kabupaten Jombang, Jawa Timur terekam kamera CCTV. Polisi kini masih melakukan pengejaran terhadap pelaku. Aksi perampokan di sebuah toko frozen food di Desa Talun Kidul, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang, Jawa Timur terekam CCTV. Pelaku tiba-tiba datang langsung menodongkan pisau ke arah kasir dan karyawan lainnya, lalu meminta uang hasil penjualan yang tersimpan di laci. Korban yang ketakutan pun menyerahkan uang tunai belasan juta rupiah. Usai mendapatkan uang, pelaku pun melarikan diri. Diketahui aksi perampokan terjadi malam hari saat kedua korban hendak menutup toko. Berbekal hasil rekaman, korban yang trauma pun melaporkan kejadian ke Mapolsek Sumobito. Saya mau tutup toko, terus ada laki-laki nggak dikenal masuk toko nyerobot gitu Pak. Habis itu nodongkan senjata tajamnya ke saya. Terus minta apa waktu di toko? Uang Pak. Dikasihkan semua uangnya? Iya, dikasihkan semua. Kami masih melakukan penyelidikan terkait dugaan pelaku sesuai dengan yang ada di video CCTV tersebut, baik ciri-ciri maupun identitasnya. Aparat Polres Jombang masih menyelidiki kasus termasuk memeriksa sejumlah saksi dan rekaman CCTV baik yang ada di dalam maupun luar toko. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Sejumlah orang bersenjata tajam menyerang pelajar SMK yang baru bubaran sekolah di Majalengka, Jawa Barat. Para pelaku kabur setelah pelajar melawan dengan lemparan batu. Sejumlah orang tak dikenal menyerang pelajar SMK Negeri Pasalam saat bubaran sekolah di ruas Jalan Bandung Cirebon Majalengka, Jawa Barat. Para pelajar melawan dengan melempari para pelaku yang kabur dengan mengendarai sepeda motor. Di video lain, tampak sejumlah pelajar berkumpul di halaman sekolah setempat. Namun anggota polisi Majalengka membantah peristiwa itu terjadi di wilayah hukumnya. Dicek oleh anggota Polsek sesuai dengan video itu tidak ada. Jadi video itu ya berdasarkan informasi, kita nggak tahu dari mana sumbernya, kita lagi telusuri juga kebenaran videonya itu. Sampai saat ini pihak kepolisian masih menyelidiki video tersebut dan mencari pelaku yang mengunggahnya di media sosial hingga viral. Dari Majalengka, Jawa Barat, Muhammad Zain, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang ibu rumah tangga di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan menemui ajal usai dianiaya ponakannya sendiri menggunakan senjata tajam Rabu pagi. Polisi pun bergerak cepat dan menangkap pelaku saat dalam pelarian. Seorang ibu rumah tangga, Narti, 45 tahun, warga Dusun Barupo, Desa Kasaralau, Kecamatan Batu Lapa, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, tewas mengenaskan di rumahnya Rabu pagi. Korban meninggal dunia setelah dianiaya keponakannya sendiri, berinisial AS. Kejadian bermula saat pelaku yang berusia 29 tahun mendatangi korban dengan membawa sebilah badik. Setibanya di rumah korban, pelaku langsung menusuk korban yang tengah makan bersama anaknya. Polisi pun bergerak cepat dan menangkap pelaku saat dalam pelarian di Kelurahan Benteng, Kecamatan Batampanua, Kabupaten Pinrang. Ya, itu untuk kejadiannya sendiri, informasi yang kami dapatkan tadi pagi. Jadi memang kurang dari 1 kali 24 jam, alhamdulillah kita berhasil amankan pelaku. Belum diketahui motif dari pembunuhan ini, polisi masih melakukan penyelidikan lebih lanjut terhadap pelaku. Dari Pinrang, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang sopir taksi online di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara menjadi korban pembunuhan sadis yang dilakukan oleh penumpangnya sendiri. Ironisnya, aksi penganiayaan ini direkam oleh warga sekitar dan tidak ada satupun yang melerai hingga korban tewas bersimbah darah. Inilah detik-detik penganiayaan seorang sopir taksi online yang terekam kamera warga di Jalan Dr. Sutomo, Kelurahan Tobuhan, Kecamatan Bandonga, Kota Kendari. Terlihat pelaku LU yang membawa parang membacok sopir taksi online dengan membabi buta hingga bersimbah darah. Sejumlah warga yang berada di lokasi kejadian tidak ada yang berani melerai karena takut menjadi sasaran pelaku. Akibat penganiayaan ini, korban tewas di lokasi kejadian akibat kehabisan banyak darah.
Jenazah korban Ipul dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Kendari untuk dilakukan visum. Usai membunuh korban, warga sekitar kemudian menangkap pelaku dan langsung menyerahkan ke kantor polisi. Diduga korban dan pelaku pertama kali bertemu di Pelabuhan Kendari. Pelaku memesan jasa taksi online milik korban dan meminta diantar ke Rumah Sakit Jiwa Kendari untuk melakukan pemeriksaan rutin atau rawat jalan. Belum diketahui pasti penyebab pelaku membunuh sopir taksi online tersebut secara sadis. Ya sih katanya ya pasti ya sudah pasti ya dibunuh seperti itu kan kejadiannya. Ini sudah buat laporan Om? Sudah. Ada kejadian penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia. Dengan laporan tersebut kita langsung mendatangi dan alhamdulillah pelaku sudah berhasil diamankan. Untuk memastikan kondisi kejiwaan pelaku, polisi membawa pelaku ke Rumah Sakit Jiwa Kota Kendari untuk dilakukan pemeriksaan. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Febriano Tameng melaporkan. Sementara seorang pensiunan polisi ditemukan tewas bersimbah darah di rumahnya di kawasan Sleman, Yogyakarta. Diduga ia tewas dibunuh oleh anaknya sendiri. Jasad Suwarno, 67 tahun, pensiunan polisi ini dibawa keluarga untuk dimakamkan usai diotopsi di rumah sakit. Sebelumnya, korban ditemukan tewas bersimbah darah di kolong tempat tidur rumahnya di Dusun Yapah, Desa Sukoharjo, Ngaglik, Sleman. Hasil penyelidikan, korban diduga dibunuh anak bungsunya, FPN, 22 tahun. Kepada polisi, pelaku nekat menghabisi nyawa ayah kandungnya menggunakan palu besi berukuran besar. Korban dipukul di kepala dan badannya, namun hingga saat ini polisi masih mendalami motif pembunuhan. Baru dia melihat di bawah tempat tidur itu kok banyak darah. Baru dia menjongkok itu melihat jongkok langsung tahu-tahu dari belakang si kakaknya si HA ini dipukul dari belakang oleh si pelaku dengan menggunakan. Guna pemeriksaan lebih lanjut, polisi membawa pelaku ke Rumah Sakit Jiwa Gracia Pakem Sleman guna dilakukan observasi kondisi kejiwaannya. Sementara jasad korban sudah dimakamkan di TPU Dusun setempat. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Triyoko, iNews melaporkan. Nasib naas dialami seorang pengguna jalan di jalur Poros Pantura, Lamongan, Jawa Timur. Korban yang berboncengan jatuh dari motor dan terlindas truk hingga meninggal di lokasi kejadian. Sementara temannya yang selamat mengalami luka parah. Satu orang tewas dalam kecelakaan yang terjadi di jalur Poros Pantura di Desa Sido Gembul, Kecamatan Sukodadi, Rabu sore di lokasi jalan yang sedang dalam perbaikan. Jalur Poros Pantura dari arah Gresik menuju Babat diberlakukan satu lajur sehingga kendaraan yang melintas di lajur kanan dan kiri harus lewat pergantian. Sebelumnya, korban Sri Wulan, warga Karanggeneng berboncengan mengendarai motor berupaya mendahului truk. Naas, motor korban terjatuh di depan truk hingga akhirnya terlindas ban belakang truk. Sopir truk mengaku tidak melihat pemotor yang jatuh di kolong truknya. Pengemudi motor tewas seketika, sementara rekannya alami luka parah. Jalan macet di stop sama Pak Uga. Iya. Saya dikasih jalan buat lewat. Kan saya pelan-pelan. Ya pelan-pelan saya tengok spion kanan kiri kan aman. Itu mobil saya udah mau lolos dari jalan yang sempit itu. Udah mau lolos tinggal dikit. Otomatis sudah mau lolos kan saya fokus ke depan lagi. Iya. Saya jegas lagi. Kok orang teriak-teriak tahu-tahu ada motor di belakangnya. Kedua korban dievakuasi ke Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Kecelakaan tersebut juga sempat menyebabkan jalur Poros Pantura dari Lamongan menuju Babat alami kemacetan panjang. Dari Lamongan, Jawa Timur, Abdul Wahid, iNews melaporkan. Sementara 3 orang dalam satu keluarga mengalami kecelakaan usai motor yang ditumpangi terserempet truk di ruas jalur nasional Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Ibu dan anaknya yang masih balita tewas seketika. Kamera pengintai merekam detik-detik kecelakaan motor yang ditumpangi 3 orang di Jalan Raya Surabaya Malang, tepatnya di Desa Kepulungan, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, Rabu. Imam, warga Desa Sukorjo, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri, membonceng istri dan anak perempuannya yang berumur 3 tahun dari arah Surabaya menuju Malang. Di lokasi kejadian, Imam mengurangi kecepatan motor metiknya setelah ada mobil di depannya.
Naas, motornya terserempet truk twin box dari arah belakang yang melaju kencang. Istri dan anaknya terjatuh hingga terlindas roda belakang truk twin box dan meninggal dunia di lokasi kejadian. Sementara Imam selamat setelah terpental ke kiri jalan, meski nyaris ditabrak kendaraan motor yang berada di belakangnya. Jadi semula kendaraan sepeda motor dan truk berjalan searah dari arah Surabaya ke Malang. Untuk korban dari sepeda motor 2 korban meninggal dunia sudah dibawa ke Pusdik Brimob Polsek dan saat ini kami sedang melakukan olah TKP. Jenazah kedua korban tewas dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Pusdik Brimob di Desa Watu Polsek, Kecamatan Gempol. Sementara motor dan truk twin box diamankan ke pos lantas tempat. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, Ainus melaporkan. Pemirsa, rekaman CCTV merekam detik-detik satu unit mobil SUV keluar jalur dan menghantam pagar kanopi ruko serta pedagang bandrek. Diduga mobil hilang kendali dan terguling. Mobil SUV berwarna hitam dengan nomor polisi BK 80RM tiba-tiba melaju kencang dari arah simpang Manhattan menuju simpang Sunggal dengan kecepatan tinggi. Diduga hilang kendali, mobil yang dikendarai mahasiswa berusia 19 tahun ini keluar jalur. Mobil sempat terguling sebelum akhirnya terhenti setelah menabrak dinding kanopi dan pedagang bandrek di Jalan Gagak Hitam, Medan, Sumatera Utara. Tak ada korban jiwa, namun pemilik ruko mengalami kerusakan, serta mobil mengalami kerusakan parah. Menghindari sepeda motor karena kecepatan tinggi sehingga hilang kendali, terguling ke arah sebelah kanan dan mengenai warung. Mobil SUV yang terlibat laka tunggal sudah diamankan ke Mako Unit Lantas Polsek Sunggal, sementara pengendara mobil yang alami syok masih dirawat di rumah sakit. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, Ainus melaporkan.